suka dukanya nih ketika pakai mobil listrik gitu ya, dari mulai awal-awal sampai sekarang kayak gimana nih Pak? Lebih irit memang di dalam kota dengan kondisi traffic stop and go. Halo Sobat Seva, welcome back di Roadcast On Air On Road di YouTube-nya Seva by Astra. Mudik emang udah nggak bisa dihilangin nih dari tradisi masyarakat Indonesia. Apalagi bentar lagi itu mau masuk hari raya. Nah, tapi apa jadinya kalau misalkan mudiknya naik mobil listrik? Nah, di Roadcast kali ini kita akan bahas soal cinta dan benci mudik pakai mobil listrik. Dan kita udah bareng sama narasumber kita nih. Ada Pak Adit. Halo Pak Adit. Halo, apa kabar Mas Raffi? Sehat Pak Adit? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin Pak Adit ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Oke. Sobat Seva, jadi Pak Adit ini adalah pengguna mobil listrik sejak 2022. 2022. Betul. Kurang lebih udah 3 tahun ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira 3 tahun itu udah gimana kesan-pesannya? Pengalamannya, apalagi sering perjalanan jauh ya Pak ya? Betul. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan dekat sini ya Pak ya? Cocok deh. Oke, kalau gitu Sobat Seva jangan kemana-mana, tetap di Roadcast. Oke, Pak Adit, ini kita izin nih Pak ya, mau pinjam mobilnya Pak Adit nih. Silakan. Kita mau muter-muter, sekalian mau cobain nanti gimana sih simulasi ngecasnya. Oke, silakan. Kalau kita lagi jalan jauh Silakan. gitu ya Pak Adit ya. Oke, anyway, tadi kan Pak Adit sempat mention ya bahwa pakai mobil listrik ini udah sekitar 3 tahun ya Pak ya? Ya, jalan 3 tahun ini. Nah, itu gimana awalnya Pak Adit bisa akhirnya berpindah nih dari mobil bensin ya konvensional ke mobil listrik? Betul, kan awalnya memang saya tuh hobi road trip ya, jalan gitu ya. Mobil sebelumnya saya juga pakai sering road trip gitu ya. Dan saya melihat mobil listrik ini cukup menarik gitu ya. Cuma pada waktu itu opsinya nggak banyak. Yang satu dari Amerika tuh mahal sekali gitu kan. Oke. Nah, begitu keluar ini kok harganya lebih terjangkau, dan bayangkan Mas Raffi, mobil dengan tarikan enak, tidak ada getaran dan tidak ada suara seperti ini. Bener. Dengan harga terjangkau. Itu kalau mobil ICE, internal combustion engine, itu ada aja di mesin 8 silinder. Di atas 3000 cc dan harganya sudah pasti di atas. Bener. Dan itu ngaruhnya kemana-mana tuh Pak ya? Pajaknya mahal, BBM-nya boros. Oke. Betul, kita dapat semua fasilitas itu dengan harga yang terjangkau, dengan running cost yang lebih murah. Oke. Berapa murah Pak running cost yang bisa dihemat ketika Pak Adit kemudian transform nih dari mobil konvensional ke mobil listrik? Betul. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya pakai mobil listrik itu tagihan saya kadang meteran sendiri ya. Setiap bulan dengan potongan diskon dari PLN antara jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Itu per bulan untuk 2 mobil saya sekitar 500.000. 2 mobil. 500.000 untuk 2 mobil. Oke, kita asumsikan per mobil 250.000 per bulan. Betul. Saya kan seminggu sekali ngecas. Katakan 1 minggu sekali saya butuh 50 kWh deh. Oke. Tarif listrik itu 2.000 perak, 1.900 sekian. Kita buatkan Rp2.000 sebelum potong diskon. Oke. Artinya 1 minggu 50 kWh saya butuh cuma 100.000. 100.000 1 minggu. Dengan asumsi memang mobil tuh dipakai terus-terus sampai ya. Betul. Dan kalau 1 bulan ya 400.000. Benar, 400. Iya. Iya sebelum diskon. Sebelum diskon. Setelah diskon 280.000 ya, nggak nyampe 300.000 gitu loh. Betul. Oke. Nah, ini kan emang mobil yang sudah dipakai mana-mana Pak Adit ya. Betul. Dari mulai dalam kota sampai keluar kota sampai ke mudik ya. Pak Adit mudik kemana Pak Punten? Mudik plus ya. Mudik plus jalan-jalan. Plus jalan-jalan. Jadi ya itulah kesempatan kita kumpul sama keluarga, lebaran dan liburan ya. Jadi tujuan mudik saya di Jawa Timur, Surabaya, Malang gitu ya. Terus kalau kita lanjut liburan sedikit ya ke Bali gitu. Oke. Nah, komparasi nih Pak. Biasanya Pak Adit mudik pakai mobil konvensional ya. Itu untuk transportasi ya kayak bensin tol nggak usah lah, kalau tol pasti sama kan? Sama, ya? betul. Buat BBM deh Pak, itu kira-kira waktu itu habis berapa Pak? Nah, ini menarik sekali nih. Saya kalau ke Jawa Timur itu pengisian 2 kali. Kurang lebih sekali jalan itu ya antara 300.000 lah, 330.000. Oke, 300.000. Jadi kalau pulang pergi itu 650 sekian. Apalagi kalau saya dibantu sama Astra Auto Power. Di rest area itu puncak Astra Auto Power gratis. Bener. Di KM 456
Iya. Apa Jawa namanya? Timur. Astra ya punya Resta. Iya. Punya solar power gratis, wah itu sangat bantu sekali. Aduh. Jauh lebih murah. Bahkan untuk pulang ke Jakarta, saya cuma butuh 1 kali ngecas yang bayar. 1 lagi dibayarin Astra Auto Power. 1 lagi di Resta, luar biasa. Jadi emang ketika mudik itu banyak banget yang bisa menjadi support system ya Pak ya. Nah Pak, selama 3 tahun pakai mobil EV nih Pak, sampai akhirnya di rumah semuanya mobil EV gitu ya. Tanpa ada backup mobil konvensional, artinya kan udah 100% trust lah ya Pak. Nah itu boleh di-share nggak Pak, suka dukanya nih ketika pakai mobil listrik gitu ya, dari mulai awal-awal sampai sekarang kayak gimana nih perkembangannya? Boleh di-share Pak mungkin? Boleh. Jadi terutama di awal ya 2022 tuh apa ya, awal-awal mobil listrik ya. Jarang SPKLU, terutama kalau kita mau ke luar kota atau Trans Jawa ya. Sehingga pada waktu itu apal nih, kalau ada Ioniq 1 di jalan tol itu, wah pasti berhentinya di KM 20 sekian. Bener aja, kita ngebut aja duluan ke sana supaya sampai duluan, karena apa? Biar kita charge-nya 100% kameranya untuk kita kan, bahkan suka dukanya lagi, dukanya apa? Harus kalau mau ke Surabaya, kadang kita harus keluar ke Jatingaleh untuk ngecas. Jadi rest area belum banyak ya Pak ya? Belum banyak, jauh sekali, belum banyak. Nah, semakin kemari, di setiap 20 kilo, 10 kilo sekarang di rest area sudah ada yang namanya charging. Ini pernah terjadi kendala aplikasi PLN Mobile atau PLN itu kadang-kadang terjadi kendala. Nah itu kalau udah terjadi kendala ya susah. Kendala itu macam-macam ya. Kadang-kadang sinyal dari apa, kan pakai internet ya koneksinya di beberapa pelosok daerah, blind spot atau lagi down internetnya ya kita nggak bisa ngecas. Itu kurang lebih sih suka. Iya. Nah, ini kita mau masuk ke SPKLU nih sob, kita mau coba ini simulasi ngecas mobil listrik di rest area. Oke Sobat Seva, sekarang kita mau nyoba ini ngecas mobil listrik di SPKLU ya Pak ya? Betul. Sebagai simulasi nanti kalau mudik gitu kan, kita nggak tahu nih di rest area seperti apa, karena biasa ngecas di rumah gitu kan. Sekali. Tapi anyway Pak, tadi kan sempat di dalam kita ngobrol nih, bahwa kalau bisa ngecas mobil listrik itu 80% aja, gitu kan. Nah itu, emangnya kalau 80% tuh bisa sampai jarak berapa kilometer Pak? Oke, katakan mobil ini 450 kilo dengan kondisi 100%. Kalau 80% ya sekitar 370 sampai 400 kilo, tergantung cara mengemudi kita juga. Gitu ya, kalau kita larinya kenceng, terutama di jalan tol, nggak ada regenerative braking, otomatis mobil listrik akan lebih boros. I see. Lebih irit memang di dalam kota dengan kondisi traffic stop and go. Jadi kebalik nih sama mobil ICE. konvensional ya? Mobil ICE lebih irit, di tol ini lebih boros. Oh iya benar, karena ketika dia braking dia ngecas juga Pak ya? Betul sekali. Ada regenerative braking-nya ya? Oke, kita mau cobain nih Pak, ngecas mobil listrik di situasi mudik lah gitu ya. Mungkin bisa kita kenalin dulu nih alat-alatnya ada apa aja Pak? Nah, ini alhamdulillah kita masih kebagian, 1 slot kosong. Ya, ini adalah mesin, kita lihat mesinnya apa ini? Oh, mesinnya adalah DC, DC fast charging 47 kW. Artinya 1 jam dia bisa menghantar listrik sebanyak 47 watt. 47.000. Nah, untuk ngecas yang mudah sekali Mas Raffi. Jadi kita tinggal buka aplikasi PLN Mobile di sini ya. Nanti tinggal kita scan barcode-nya aja. Nah, kita masukkan berapa yang kita mau beli, kayak beli bensin biasa. Mau 10 liter, 20 liter, 50 liter. Gitu bahasanya KWH. Betul. Oke, let's say tadi posisi 60%. Berarti saya katakan cukup 30 KWH deh. Tapi nggak ada minimalnya Pak? Nggak ada. Mau 1 KWH pun bisa. Kita lihat 1 KWH gitu ya. Nah, itu bisa juga di sini. Ya, mau masukin 20 juga bisa. Gitu ya. Sudah ada menunya. Nah, tinggal dihitung. Nah, kalau kita masukkan 20 KWH atau 20 liter lah bensinnya itu 49.000. 49.000. Betul. Bisa jalan berapa kilo Pak? 49.000 itu 20 KWH. Kalau 1 KWH itu bisa 5 kilo. Berarti 5 kali 20 100 kilo. 49.000. Luar biasa. Iya kan? Seboros-borosnya lah 1,5 ya. Nah, kita cukup confirm dan bayar. Cara bayarnya kalau di aplikasi PLN Mobile kita bisa pakai e-wallet ya. Atau saldo PLN Mobile. Nah, ini ada pakai VA. Jadi udah bisa. Cashless lah semuanya Pak ya? Udah cashless, pakai VA juga bisa. Oke. Tinggal klik bayar, lalu colok deh. Terus ngambil ngapain nunggu? Sholat, makan, aktivitas yang seperti kita lakukan di rest area pada umumnya. Toilet gitu Pak ya? Break. So tidak ada waktu terluang. Oke.
Ya, satu lagi tips yang penting ya, kalau sudah ngecas mobil listrik, tolong segera pindahkan mobil listrik. Supaya apa? Pengguna yang lain bisa cepat ngecas. Jadi, ini bukan tempat parkir, khusus CV bukan, tapi tempat penambah daya atau ngecas mobil listrik. Sekali lagi, bukan tempat parkir ya teman-teman. Yang kedua, terakhir, maksimal kalau bisa 80% saja. Ya, tidak perlu sampai penuh. Lebih cepat, lebih baik. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, setelah kita ngecas gitu ya, kalau bisa kan tadi pesannya adalah ya udah gantian sama pengguna lain gitu kan. Nah, karena kita lagi simulasi, kita mau masuk mobil lagi Pak supaya bisa gantian sama pengguna lain. Oke, siap. Oke, lanjut perjalanan ya. Ya. Let's go. Oke. Oke, kita akan lanjut jalan lagi nih Pak. Nah, mungkin sambil kita simpulkan nih obrolan kita selama jalan-jalan tadi gitu ya. Jadi sebenarnya 2025 mudik pakai EV itu udah bukan sesuatu hal yang harus ditakuti lagi Pak ya. Betul. Karena memang secara infrastruktur udah lengkap banget. Kayak tadi ya kita sempet cek bahwa dari Jakarta sampai ke Surabaya itu SPKLU ada 70 titik. Dan itu semua bisa dipantau. Jadi nggak perlu khawatir lagi itu ntar penuh apa segala macam karena semua itu bisa dipantau gitu. Nah terus kalau untuk dari sisi mobilnya sendiri itu juga tadi kalau misalkan udah diasuransiin gitu ya lebih tenang gitu kan. Karena kalau ada apa-apa di jalan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya, baik untuk mobilnya maupun penumpangnya, pengemudinya itu ketika ada asuransi itu akan jauh lebih dapat peace of mind-nya Pak ya. Betul. Itu ya salah satunya mungkin kita bisa pakai Garda Auto atau bisa untuk asuransi jiwanya pakai Astra Life Pak. Betul sekali. Kalau terus sobat Seva nih yang misalkan aduh nanti ngecasnya di mana, tenang. Astra juga punya charging station ya Pak ya. Ya. Kita ada di Resta 456 kanan kiri itu gede banget rest area yang nyambung. Itu di situ ada Astra Auto Power. Betul. Yang dimana sobat Seva bisa charging mobil listrik di situ. Sama di Tol Mojokerto juga ada satu. Astra Auto Power-nya Pak ya? Auto Power. Oke. Nah, jadi kalau sobat Seva nih yang kira-kira udah ya udah deh bismillah deh beli mobil listrik gitu ya. Secara kemampuan juga kayak udah cukup gitu kan. Jangan lupa belinya di Seva. Karena di Seva itu pilihannya banyak dan bisa di-compare juga nih. Antar mobilnya nih, mobil A, mobil B, mobil C itu bisa di-compare dari sisi speknya, dari sisi finansialnya. Dan kita punya loan kalkulator untuk mengukur kemampuan dan juga instant approval. Jadi dijamin deh semuanya itu udah jelas dari awal. Ya. Dan leasingnya juga bisa pakai ACC Pak. Kalau di Seva. Jadi karena udah one package, jadi dari asuransinya, leasingnya segala macam itu udah insya Allah udah kita bantu urus lah. One stop financial service for automotive. Oke Mas Adit, anyway terima kasih banyak atas waktu dan juga sharingnya. Nih ilmunya luar biasa nih, bikin saya makin yakin untuk ayo deh bismillah udah bisa mobil listrik ya. Coba pakai mobil listrik gitu. Dan mudah-mudahan sobat Seva di rumah yang nonton video ini juga bisa terinspirasi Pak untuk semakin yakin convert ke mobil listrik. Betul. Karena tadi Pak Adit udah ngasih tahu juga ya Pak ya kayak penghematannya seberapa banyak, kenyamanannya, suka dukanya udah ada gitu ya. Dan tadi udah di-mention juga mobil listrik itu baiknya untuk orang seperti apa ya Pak ya. Betul. Oke, sobat Seva, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube-nya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, saya Raffi. Saya Aditya. Jangan lupa untuk nonton terus Roadcast, Hit the Road with Roadcast. Beli mobil dengan mudah, aman, nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye!